Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman perempuan Indonesia. Apa kabar semuanya? Aku doakan selalu sehat, tanpa kekurangan suatu apapun ya. Tetap jaga kesehatan dan imunitasnya karena kita masih berhadapan dengan pandemi yang melanda negeri ini. Selamat datang kembali di ruang dengar podcast teman dengar kita. Setelah pekan kemarin kita ditemani sama Kak Bunga ngebahas tentang perempuan bicara cinta part 2, yaitu cinta kepada makhluk. Kali ini kembali lagi bareng aku Korea, masih tentang cinta ya yang akan kita bahas di episode yang ke-8 ini. Kalau ada yang nanya, kenapa sih bahasanya tentang cinta terus? Nah teman-teman, karena bahasan cinta itu luas sekali. Kita berusaha untuk menghadirkan penjelasan tentang cinta itu sendiri dari berbagai sudut pandang sehingga kita bisa memaknai seutuhnya cinta itu berikut dengan fitrahnya seperti apa. Oh iya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada sahabat teman dengar kita yang udah ngedengerin podcast kita dari episode 1 sampai ke episode yang ke-8. Bagi yang belum sempat singgah, silakan mengunjungi channel YouTube kita di teman dengar kita atau di Spotify, di Google Podcast atau platform serupa dengan keyword teman dengar kita. Sedangkan untuk info update-nya, teman-teman bisa mengunjungi di akun Instagram kita @temandengarkita. Jangan lupa like, follow, and share agar kebermanfaatan dari podcast teman dengar kita bisa dirasakan lebih luas lagi oleh teman-teman perempuan yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, tema kali ini tentang terlanjur cinta. Ayo siapa nih yang lagi terlanjur cinta? Tentunya tema terlanjur cinta ini ditujukan kepada laki-laki dan perempuan yang belum menikah ya. Kalau udah menikah mah nggak apa-apa, terlanjur cinta menjadi pahala ya kan. Nah yang jadi masalah adalah jika terlanjur cinta ini terjadi kepada laki-laki dan perempuan yang belum menikah atau belum sah hubungannya dan mereka tidak bisa memanage rasa cinta itu. Gimana kalau seorang perempuan udah terlanjur cinta sama laki-laki dan gak bisa memanage rasa cintanya? Mau ditinggalin takut si doi diambil orang, gak ditinggalin malah banyak ngerasain resah gelisah, susah payah dan serba salah. Jadi bingung kan? Nah untuk ngebahas tema ini, podcast teman dengar kita udah mengundang salah satu muslimah inspiratif Indonesia. Beliau adalah seorang ibu dari 3 orang anak. Beliau adalah istri dari Ustadz Zaki Ahmad Rifai. Beliau juga seorang apoteker dan pengajar di sebuah SMK. Ketika masih menjalani masa mahasiswinya, beliau aktif dalam berbagai kegiatan keorganisasian. Selamat datang Mbak Dina Qoyimah. Beliau sekarang aktif menulis ya di sosial media yang isinya adalah nasihat-nasihat atau petuah khususnya untuk kaum muda. Jadi silakan teman-teman boleh lihat di akun Instagram beliau di @dina.diane. Di situ banyak banget ilmunya yang bisa kita ambil dari tulisan-tulisan beliau. Nah gini Mbak Dina, gimana pandangan Mbak terkait tentang terlanjur cinta ini? Gitu. Ibarat anak panah yang melesat sebelum busurnya ditarik gitu. Silakan Mbak Dina. Baik, terima kasih Mbak Korea atas penyambutannya. Izinkan saya menyapa sahabat teman dengar kita terlebih dahulu. Assalamualaikum sahabat semua. Semoga sahabat dalam keadaan sehat, bahagia, dan semoga Allah limpahkan berkah di setiap langkah baik kita. Untuk menjawab pertanyaan Mbak Korea tentang terlanjur cinta, sebelumnya kita harus mengenal perasaan yang tengah melanda. Apakah perasaan ini benar sebuah rasa cinta atau kita salah mendefinisikannya? Jangan-jangan baru merasa nyaman, baru merasa senang ngobrol sama dia, sudah dianggap kita sedang jatuh cinta. Sebab treatment terlanjur cinta tentu lebih sulit ketimbang baru nyaman-nyaman saja gitu. Nah, ketika sudah jelas rasa itu adalah rasa cinta, kita telah terjebak terlalu dalam padahal belum waktunya gitu. It's okay, jangan membenci rasa itu. Sebab Allah telah menganugerahkan hati di dalam diri kita ya. Jadi rasa cinta itu kan sebenarnya adalah fitrah. Terus jika terlanjur cinta gitu ya
Ya rasa itu sebenarnya nggak salah, karena kan tadi Allah sudah menganugerahkannya ya, itu adalah fitrah gitu. Jadi rasa itu nggak salah. Yang salah apa dong? Yang salah adalah pengambilan sikap kita dari rasa tersebut. Gitu Mbak Korea, menurut saya tentang terlanjur cinta ya. Saya tertarik sekali ketika Mbak tadi menyampaikan bahwa ada perbedaan antara ketika kita baru merasa nyaman dan udah terlanjur cinta tadi. Apa sih Mbak yang menjadi pembatas antara kedua perasaan itu? Gimana sih caranya ngebedain antara rasa cinta yang sesungguhnya sama baru merasa nyaman-nyaman aja? Ini sebenarnya bakal panjang kalau ngomongin definisi cinta, tapi simpelnya gini. Kalau kita belum berkorban banyak untuk seseorang, itu berarti belum cinta. Karena cinta menyita segalanya kan, perhatian, waktu, pikiran, perbuatan untuk orang yang kita cintai. Seperti misalnya ya, cinta ibu pada anaknya yang rela nggak makan misalnya, asal anaknya makan. Cinta suami pada istrinya yang rela lembur demi nafkah gitu. Tapi ingat, cinta sama syahwat itu berbeda ya. Jadi kalau nggak ada ikatan pernikahan tapi rela memberikan kehormatannya, itu syahwat, bukan cinta. Terima kasih Mbak Dina yang sudah menyampaikan pandangannya terkait terlanjur cinta tadi. Oke teman-teman, sudah jelas jadi ya. Pertama kita harus mengidentifikasi dulu sebenarnya apa yang kita rasakan itu, apakah memang benar-benar sudah jatuh cinta dan terlanjur cinta atau baru merasa nyaman aja gitu. Nah kalau udah bisa bedainnya, jadi kita bisa nih mau ngapain, intinya treatment apa yang harus kita lakukan, bisa kita lakukan gitu. Nah gini Mbak Dina, jadi sebenarnya sebagai seorang perempuan tuh salah nggak sih kalau kita tuh jatuh cinta terus ingin mencintai terus dicintai? Nah sebenarnya wajar nggak sih kalau kita mencintai dan ingin dicintai? Sebenarnya itu wajar banget ya, apalagi perempuan. Memang fitrahnya senang dicintai dan ya memang mudah mencintai. Di sini kita nggak ngomongin syahwat ya, kita ngomongin tentang benar-benar rasa cinta gitu. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, cinta itu fitrah. Manusia tanpa rasa cinta kalau menurut Buya Yahya cacat jiwanya. Jadi wajar dong kalau kita punya rasa cinta ya sebagai manusia. Gak salah kalau terlanjur cinta, tapi memilih mencintai sebelum menikah berarti memilih sakit sebelum bertempur. Nah makanya nih sebelum jatuh harus antisipasi dulu gitu. Masalahnya Mbak Korea, zaman sekarang ini kan kita mendapatkan kemudahan akses. Kemudian komunikasi juga sangat mudah ya. Nah ini membuat rasa cinta yang fitrah, yang tadinya wajar, bisa berujung dosa. Kalau menurut saya, cinta pada pandangan pertama itu nggak ada. Karena cinta butuh stimulasi ya, kita sering ketemu, sering ngobrol, sering memandanginya di media sosial gitu. Akhirnya muncullah benih-benih cinta gitu. Jika kita memilih mencintai sebelum menikah, itu artinya kita membiarkan cinta menyita segalanya dari diri kita sebelum waktunya. Khawatirnya apa-apa yang akan kita lakukan nanti mendekati zina atau bahkan berujung pada zina itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Makanya mencintai sebelum menikah bisa berbahaya dan harus diantisipasi seperti itu. Nah teman-teman, tadi Mbak Dina udah ngejelasin sama kita bahwa cinta itu melekat pada manusia sebagai fitrah. Nah, kemudian pilihannya ke kita adalah mau manajemen cinta itunya seperti apa. Mau mencintai sebelum menikah atau menikah lalu mencintai, karena cinta itu nggak datang tiba-tiba tapi perlu stimulan seperti itu. Nah kalaupun memilih mencintai sebelum menikah artinya kita memilih sakit sebelum berperang. Nah loh, bahaya bukan kalau kita memilih sakit sebelum berperang? Perih kan ya, aduh. Nah mungkin sebaiknya kita memilih berperang lalu setelah berperang bahagia kan ya. Hehe, tapi semuanya ada pada pilihan teman-teman nih. Mau memilih sakit sebelum berperang atau memilih berperang lalu bahagia. Ya, semua ada pilihannya ada pada kalian semua. Terus gini nih, Mbak. Kalau udah terlanjur cinta, udah kadung banget nih terperangkap di perasaan rasa terlanjur cinta gitu. Gimana tipsnya atau gimana langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan agar bisa segera terlepas dari perangkap terlanjur cinta itu, Mbak?
Jadi pertama harus ngapain, itu kedua harus ngapain ya, meskipun mungkin nanti konsekuensinya adalah sulit gitu untuk melepaskan diri dari perangkap terlanjur cinta itu sendiri. Oke, sekarang gimana nih kalau udah terlanjur cinta? Aku harus ngapain? Saya berikan beberapa tips. Yang pertama, teman-teman harus menyadari bahwa dia belum tentu jodoh kamu ya. Dan belajarlah memahami konsep jodoh. Konsep jodoh itu seperti apa? Ketika Allah jauhkan dia, ketika Allah hambat jalannya, ya ketika jalannya terhambat, prosesnya lama sekali, dia menggantungkan kamu gitu ya. Atau malah ketika dia menjauh, ketika dia memilih yang lain, itu artinya Allah sudah menyiapkan orang yang lebih baik daripada dia. Dan ketika Allah mempermudah prosesnya, ketika semuanya terasa tidak ada hambatan, atau diri kita semakin yakin gitu, semakin hari semakin yakin sama dia, prosesnya cepat menuju pernikahan, tidak digantungkan gitu, bisa jadi memang Allah telah menyiapkan ia untuk kita sebagai orang yang terbaik menurut Allah ya, untuk mendampingi kita seperti itu. Nah, jadi yang pertama tadi ya, teman-teman harus menyadari betul bahwa dia tuh belum tentu jodoh teman-teman. Yes, kamu udah kenal dekat, udah ngerasa cocok banget. Aduh, takut deh cari yang lain gitu. Takut nggak nemuin orang yang seperti dia gitu. Tapi ingat, kita nggak pernah benar-benar mengenal seseorang sampai kita serumah sama dia, tinggal sama dia. Itu kita nggak bisa mengenal dia sampai kita tahu dia dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tapi dia soleh banget, suka ngingetin aku sholat, suka ngajak aku tahajud gitu misalnya. Iya, tapi kalau beneran soleh, dia gak bakal ngubungin kamu, gak bakal berani, takut. Karena setan itu gak akan meremehkan satu celah pun. Segala cara akan setan tempuh agar dua orang yang tidak mahram itu bertemu dan akhirnya berzina gitu. Na'udzubillah min dzalik. Lagi pula ya, laki-laki itu dalam masa pencariannya tentu akan menutupi segala kekurangannya dan menampakkan sisi baiknya, atau paling tidak terlihat baik lah gitu. Namanya juga sedang masa promosi kan. Nah, coba itu dipahami, diresapi, diyakini bahwa dia belum tentu jodoh kita, jodoh kamu ya, karena saya sudah ketemu jodoh saya gitu. Dia belum tentu jodoh kamu. Ketika kamu sudah meyakini itu, maka kamu akan lebih mudah untuk menjalani tips yang kedua dan seterusnya ya. Tidak akan merasakan penderitaan yang berlebihan gitu ya. Baik, tips yang kedua adalah kurangi bahkan hentikan stimulusnya. Teman-teman, yang namanya cinta itu dia bertumbuh dan berkembang. Tumbuh dan kembangnya karena apa? Karena bisa karena komunikasi yang intens, karena pertemuan yang sangat sering, karena memandangi yang sangat sering gitu, karena sering memandangi maksudnya. Jadi ketika teman-teman sering stalking setiap hari, pagi dan malam stalking, pagi sampai malam stalking, kemudian setiap hari memikirkannya, setiap hari berhubungan, berkomunikasi dengannya, kemudian bahkan sering bertemu gitu ya, itu akan menumbuh kembangkan perasaan yang ada di dalam diri teman-teman. Kalau teman-teman yakin ya ingin melepaskan diri dari jerat rasa itu gitu ya, agar tidak terlalu larut gitu, maka yang harus teman-teman lakukan adalah menghentikan stimulusnya. Jangan komunikasi intens, komunikasi sekedarnya aja. Tapi biasanya kalau kita sudah terlanjur cinta, komunikasi biasa itu pasti lama-kelamaan akan intens lagi pada akhirnya gitu ya. Jadi harus dicoba tuh benar-benar menghentikan komunikasi. Komunikasi dihentikan, jangan ketemu, jangan stalking. Gimana sih caranya biar gak stalking? Ya diblok aja deh mendingan akunnya dia gitu. Karena teman-teman benar-benar ingin berubah, benar-benar ingin melepaskan diri dari perasaan itu gitu ya. Ya coba aja deh bayangin, kita harus capek-capek cemburu, capek-capek mempertahankan perasaannya dia gitu kan, capek-capek memberikan perhatian lebih agar dia dia tetap setia kayak gitu. Padahal dia belum menjadi milik kita ya, belum menjadi hak kita dia itu.
Nanti kalau misalnya dia meninggalkan kita, akhirnya gimana? Ya kita yang sakit, kita yang menderita, karena kita merasa sudah memberikan banyak hal, bahkan segalanya kita berikan. Naudzubillah min dzalik ya. Gitu. Nah, itu ya, yang kedua itu adalah menghentikan stimulusnya. Insya Allah kalau stimulusnya sudah dihentikan, sudah tidak ada lagi stimulusnya gitu ya, lama-kelamaan rasa cinta itu akan berkurang dan bisa habis seutuhnya. Nah, selama proses menghentikan, ya tetap harus melakukan yang pertama tadi. Tetap harus meyakinkan diri dia itu belum tentu jodoh. Dia itu belum tentu jodoh. Bisa jadi ada orang yang lebih baik daripada dia gitu. Terus meyakini itu. Oke. Seperti syair Ibnul Qayyim Al-Jauziyah disebutkan di dalamnya, setiap bencana berawal dari pandangan mata, sebagaimana api yang besar berasal dari percikan bara. Berapa banyak pandangan sanggup menembus relung hati, seperti kekuatan anak panah yang lepas dari busur tali. Seorang hamba selama mengumbar pandangannya untuk memandang selain Allah, maka dia berada dalam bahaya. Ia menyenangkan mata dengan sesuatu yang membahayakan hatinya, maka janganlah menyambut kesenangan yang akan membawa bencana. Ya, jadi kalau kita merasa senang memandangnya ya, padahal itu membawa bencana bagi kita, ya sebaiknya tidak usah tidak perlu memandangnya gitu ya, karena itu akan membahayakan kita sendiri. Yang terakhir adalah memasrahkan diri kepada Allah, meningkatkan cinta kita kepada Allah, agar cinta yang lain yang ada di dalam hati kita semakin mengecil ya. Jadi kita pasrahkan kepada Allah, kita berdoa, ya Allah, apabila ia baik untukku, untuk keluargaku, untuk urusanku, untuk agamaku, maka dekatkanlah ia. Apabila ia buruk, ia tidak baik untukku, untuk keluargaku, untuk urusanku, untuk agamaku, maka jauhkanlah ia gitu. Kita memohon kepada Allah. Karena yang pertama kan tadi kita sudah meyakini bahwa jodoh itu ada di tangan Allah, bahwa dia belum tentu jodoh kita gitu. Maka kita berdoa seperti itu. Kita pasrah kepada Allah dan kita mengharapkan cinta Allah. Kita mengharapkan hati kita dipenuhi cinta kepada Allah gitu ya. Agar cinta kita kelak cinta kita kelak gitu ya, kepada suami kita, kepada pasangan kita, itu berlandaskan atau berdasarkan cinta kepada Allah. Seperti itu. Oke, sahabat teman dengar kita, sudah disimak tadi kan penjelasan dari Mbak Dina bahwa ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar keluar dari perangkap terlanjur cinta. Yang pertama adalah menyadari bahwa seseorang yang sudah terlanjur dicintai belum tentu menjadi jodoh kita. Kemudian yang kedua, hilangkan stimulusnya. Jangan dipancing-pancing gitu loh rasa terlanjur cintanya itu. Ibarat seekor ikan itu nggak akan nyamperin pancing kita kalau nggak dikasih umpan, seperti itu. Terus yang ketiga adalah menjaga pandangan. Kalau pandangan itu membawa bencana, maka sebaiknya tidak untuk memandang. Kemudian yang keempat adalah memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai rasa cinta kita kepada dunia itu lebih besar daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sahabat teman dengar kita, maka tidak ada satu jembatan pun yang diperbolehkan untuk memberikan ruang terlanjur cinta itu diekspresikan ya, sebelum pernikahan itu terjadi. Nah, kadang-kadang kita dihadapkan pada istilah-istilah gitu yang digaungkan oleh beberapa kelompok anak muda yang mereka menyebutnya dengan istilah pacaran Islami, untuk menjembatani rasa terlanjur cinta itu tadi agar bisa terekspresikan, tapi dibalut dengan kata-kata Islami. Nah, menurut Mbak Dina nih, boleh nih Mbak satu kalimat atau dua kalimat tentang pacaran Islami itu, singkat aja Mbak. Mungkin seperti kalimat penegasan atau sebuah statement yang bisa membuat kaula muda ini jangan sampailah menggaungkan kembali istilah-istilahnya seperti itu. Silakan Mbak. Buat kamu yang yakin bahwa kamu bisa menjalani pacaran secara Islami, saya cuma mau bilang, setan kok kamu tantangin. Udah gitu aja.
Wah, keren banget ini kalimat dari Mbak Dina yang bakalan terngiang-ngiang di telinga para kaula muda yang sok-sokan menyebut istilah pacaran yang islami hanya karena untuk melampiaskan ekspresi cintanya yang belum seharusnya. Apa kalimatnya? Saya izin mengulangi ya Mbak Dina ya. Kalimatnya tadi adalah setan kok kamu tantangin. Nah, udah kebukti kamu yang selalu menang melawan setan atau justru malah sebaliknya setan yang selalu menang melawan kamu? Hayo. Itu ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas lewat podcast teman dengar kita episode kali ini kembali meyakinkan kita bahwa memaknai cinta sebagai fitrah itu adalah dengan mengekspresikannya pada saat yang tepat dan tujuan yang tepat. Jangan sampai mulianya cinta yang Allah turunkan kepada kita kaum perempuan justru malah menjadi tidak mulia karena kita salah dalam mengekspresikannya. Mengekspresikan cinta hanyalah diperbolehkan jika hal itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, yaitu sebagai perwujudan dari rasa kesyukuran dan penghambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah ngedengerin podcast kita ya. Jazakillah khairan kepada Mbak Dina Qayyimah yang udah berkenan. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak, di tengah kesibukannya masih sempat singgah ke podcast teman dengar kita untuk berbagi pengalaman di sini. Pertanyaan terakhir tadi menjadi pertanyaan penutup di episode kali ini di podcast teman dengar kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua ya. Kalaupun kita udah meyakini bahwa terlanjur cinta itu tidak boleh dan tidak terjadi pada diri kita sendiri, artinya alhamdulillah. Tapi tidak selesai di situ. Kita punya tanggung jawab terhadap saudara-saudara kita yang perempuan, terhadap teman-teman kita, terhadap komunitas-komunitas kita untuk saling mengingatkan bahwa rasa terlanjur cinta kepada lawan jenis yang belum diikat dengan tali pernikahan itu tidak dibenarkan untuk diekspresikan. Mari memanajemen cinta dengan baik dengan mengutamakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Mbak Dina, jazakillahu khairan katsiran sudah singgah di podcast teman dengar kita untuk berbagi ilmu, memberikan motivasi dan menginspirasi kita semua. Semoga Mbak Dina dan keluarga Allah curahkan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam hingga kelak kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga yang telah dijanjikan. Baik, terima kasih Mbak Koria. Penutup dari saya untuk teman-teman semua, apa yang sudah saya sampaikan ini adalah buah dari pengalaman yang begitu singkat dan pengetahuan yang begitu terbatas, tapi semoga dapat menginspirasi teman-teman semua untuk melepaskan diri dari jerat virus ini begitu ya, yang dapat menghambat produktivitas teman-teman, dapat menurunkan kualitas teman-teman gitu. Semoga yang sedang berjuang Allah berikan jalannya dan Allah kuatkan, Allah lapangkan hatinya, dan semoga Allah berkahi setiap langkah perjuangannya. Insya Allah apa yang teman-teman perjuangkan sekarang akan mengantarkan teman-teman menuju jodoh teman-teman yang sudah Allah siapkan, yang sudah Allah berikan kebaikan di dalam dirinya begitu. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Segala kebenaran dan kebaikan datangnya dari Allah. Saya tutup. Saya ucapkan terima kasih ya banyak sekali kepada Mbak Koria sebagai host ya, dan teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teman dengar kita, akhirnya kita berada di penghujung podcast episode kali ini. Kami dari segenap tim pengelola mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan. Selamat mendengarkan, selamat melanjutkan aktivitas, dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.